Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, atas segala rahmat nikmat Allah yang telah tercurah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menunaikan segala kewajiban kita, termasuk akan melaksanakan ibadah sholat Jum'ah kali ini. Salawat dan salam semoga selamanya selalu tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW beserta kerabat, sahabat dan segenap pengikutnya ila yaumil qiyamah, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat pada hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana lazimnya khutbah salat Jumat, tidak lupa marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala larangannya dan mematuhi segala perintahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tepatnya minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, manusia pilihan utusan Allah. Maka ada baiknya kita pada kesempatan ini marilah kita mengenang Rasulullah sehingga kita dapat meneladaninya. Pada suatu saat diriwayatkan, pada suatu saat selepas sholat berjamaah, Rasulullah duduk menghadap ke para sahabat. Kemudian Rasulullah berujar, "Wahai para sahabatku, siapa menurutmu makhluk Allah dengan keimanan yang paling menakjubkan di dunia ini?" Seketika ada sahabat yang menjawab, "Malaikat ya Rasul." Rasulullah kemudian menegaskan, bagaimana malaikat tidak beriman, sedangkan malaikat adalah pelaksana perintah Allah. Kemudian ada sahabat yang lain meneruskan diskusi, "Kalau begitu para nabi ya Rasul." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bagaimana para nabi tidak beriman, padahal wahyu dari langit turun kepada para nabi. Kemudian ada sahabat lain yang meneruskan diskusi, para sahabat ya Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana para sahabatku tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Anda sekalian, wahai para sahabatku, menyaksikan apa yang kalian saksikan. Kalian bertemu langsung denganku, kalian melihatku, kalian mendengar apa saja yang saya ucapkan.
dan kalian melihat dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kerasulanku, maka wajarlah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa penasaran, para sahabat selanjutnya bertanya, oleh karena itu siapa ya Rasul? Dengan lembut Rasulullah menjawabnya, yang paling menakjubkan imannya kehadirat Allah SWT adalah kaum yang datang sesudah kalian semua. Mereka membenarkanku tanpa pernah menyaksikanku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam tulisan itu. Mereka membelaku seperti halnya kalian membelaku. Selanjutnya Rasulullah bersabda, sungguh alangkah inginnya aku berjumpa dengan generasi itu, saudara-saudaraku. Kemudian Rasulullah melanjutkan tausiahnya dengan membacakan Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya kurang lebih, mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkankah sebagian rezeki mereka yang kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, berbahagialah orang-orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Dan kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah hanya sekali. Selanjutnya Rasulullah meneruskan sabdanya, berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Kalimat itu terucap berulang-ulang sampai 7 kali. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak cucu kita, termasuk ke dalam orang-orang yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW, karena betapapun kita tidak pernah bertemu dan dengan beliau, tetapi kita mengimani beliau. Marilah kita senantiasa membacakan salawat kepada beliau. Kita haturkan salam dan salawat kepada beliau. Semoga syafaatnya selalu akan sampai kepada kita dan kita semua akan berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sangat terasa sekali bagi kita semua bahwa hidup dan kehidupan pada masa-masa pandemi ini terasa semakin berat, apalagi kemarin sudah diumumkan bahwasanya kita masih berada dalam kondisi resesi. Dengan semakin beratnya itu, maka tidak henti-hentinya marilah kita untuk selalu berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dengan bekal tawakal kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mempermudah dan memperlancar segala urusan dan usaha kita. Seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atha fil haqqi basira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kabira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada khutbah kedua ini marilah kita simak wasiat Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik yang disarikan dari hadis yang dipetik dari kitab Duratun Nasihin. Yang pertama wasiatnya adalah perbanyaklah sholat malam maka engkau akan dicintai oleh malaikat hafadzah. Yang kedua, jika engkau mampu, jika engkau masuk ke rumah keluargamu maka ucapkanlah salam atas mereka, maka Allah akan menambah berkah bagimu. Yang ketiga, jika engkau mampu, janganlah engkau naik tempat tidurmu kecuali dalam keadaan bersuci. Manakala engkau mati, maka engkau akan mati syahid. Yang keempat, jika engkau keluar dari rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam pada orang yang kamu jumpai, maka Allah akan menambah kebaikan-kebaikan padamu. Dan yang terakhir, muliakanlah pemimpin sesepuh ulama muslim dan sayangilah mereka yang lebih muda. Niscaya aku dan umatku bersama-sama bertemu di surga. Meski wasiat Rasul itu untuk Anas bin Malik yang melayani Rasulullah selama 10 tahun lamanya, kalau kita ikut mengamalkannya, insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa agar kita selalu masuk golongan kaum yang selalu bersyukur atas nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amal kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan dan jauhkanlah kami dari kelalaian dan kealpaan. Tunaikanlah hajat kami, terutama hajat agama dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqudil hajat. Allahumma ihfaz bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tafakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wadhkurullaha wa la dzikrullahi akbar.